Presiden bisa membentuk tim investigasi lainnya untuk menyelidiki kasus dari pinjol ini bagaimana. Ini sudah banyak banget masyarakat yang kehilangan nyawa gara-gara tidak mampu bayar pinjol dan terlanjur terjebak di pinjol karena kurangnya literasi dari OJK. Ya. Oke, kita bacakan dulu di sini, nanti sama-sama kita memberikan tanggapannya karena awal bulan besok Juli ya 2023 itu perencanaan pencabutan moratorium ini itu tidak bisa dicegah gitu loh. Ini nggak bisa dihentikan, bahkan OJK sudah serius banget ingin memasukkan pinjol ilegal menjadi legal. Ya, sementara 102 pinjol hari ini saja itu sudah menghancurkan ekonomi Indonesia. Makanya saya berharap memang ini harus ada tanggapan khusus dari Bapak Presiden langsung, atau bahkan bisa ditunjuk mungkin pelimpahan permasalahan pinjol ini harus dilimpahkan kepada lembaga pemerintah ataupun ke Bank Indonesia kembali. Karena OJK sudah nggak beres dengan AFPI ya. Oke, ini di bisnis.com kita bacakan, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan OJK memprediksi finansial teknologi atau fintech P2P lending, pinjaman online atau pinjol akan terus tumbuh seiring kemampuan perusahaan tumbuh dalam kondisi terberat. Kan gila ini, prediksi yang gila. Padahal 2022 Gubernur BI menyampaikan ekonomi Indonesia akan suram tahun depan. Ya, dan tahun 2023 ini ekonomi Indonesia akan suram. Ya, tapi OJK melalui ketuanya pun menyampaikan ini akan tumbuh. Ya, seiring waktu berjalan akan tumbuh. Ya, memang tumbuh. Karena memang tidak ada penyelesaian sampai detik ini. Yang ada hanyalah adu domba. Ya, tidak ada OJK menjembatani permasalahan si debitur dengan si kreditur. Ya, kecuali kasusnya viral dulu. Contoh kayak IPB kemarin itu kan viral, berhasil membumingkan lah kita masyarakat kayak mana memviralkan hal itu. Ya, sementara banyak pun orang-orang yang berteriak stop bayar pinjol, galbait serentak dan segala macam, tapi endingnya juga nggak ada ya. Di balik layar, di belakang itu ya Anda tetap juga memperpanjang, tetap juga gali lubang tutup lubang. Ya ngapain Anda suarain untuk galbait nasional? Ya, kita lanjutin beritanya. Pandemi COVID-19 merupakan ujian bagi seluruh industri jasa keuangan termasuk industri P2P lending. Kami melihat bahwa berdasarkan data industri fintech P2P lending tetap tumbuh positif pada periode pandemi di saat beberapa industri jasa keuangan lainnya kewalahan terkena dampak pandemi COVID-19, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan Ogi Prastomiono dalam keterangan kepada bisnis Senin 22 Mei 2023. Ini kan gila gitu loh. Ini positif kayak mana? Orang ketika dia di suasana COVID inilah mereka menanggapi aji mumpung. Kan masih ingat kita harus di WFH, bekerja dari rumah, adanya PSBB dan segala macam gitu loh. Ya. Dan ini kesempatan emas bagi pelaku usaha jasa keuangan. Ya, khususnya pinjaman online. Dia mengaji mumpungkan hal itu. Kalau bank ya jelas kewalahan, karena bank harus tatap muka langsung. Sementara orang harus berada dari rumah. Ya, orang tidak boleh berkeliaran. Sementara si pinjol memanfaatkan fasilitas yang namanya digital. Dia memasang iklan sehebat mungkin. Orang banyak di PHK. Ya, WFH, dikurangi dari tempat kerja, tidak adanya pemasukan ekonomi, dan inilah aji mumpung bagi si pinjol. Ya, ini salah tafsir OJK kalau saya rasa. Makanya kalau dia bilang bahwasanya fintech mampu tumbuh di tengah situasi COVID, ya wajar. Karena polanya berbeda dengan bank konvensional. Ya, yang harus bertatap muka dengan calon nasabah dengan pemberi pinjaman. Ya. Kalau pinjol kan enggak. Kita kan lihat iklannya. Iklannya cuma butuhkan nomor Anda dipakai berapa lama. Seri belakang nomor Anda angka berapa gitu loh. Yang dibutuhkan cuma itu. Kalau bank tidak, bagaimana kematangan usaha Anda? Bagaimana nanti tinjauan dari analis? Bagaimana tentang credit scoring? Ini yang dibutuhkan bank. Kalau pinjol tidak memiliki hal itu. Ya, harusnya Bapak Ogi ini meninjau kembali dan harusnya nggak menyampaikan soal yang seperti ini. Kalau dibilangin pinjol tumbuh dengan pesat di tengah COVID-19, ya wajar. Itu karena OJK selalu membiarkan, hanya mampu mengawasi dari jauh. Tidak ada tindakan tegas ketika ada pelaku usaha jasa keuangan ini melakukan tindakan di luar dari aturan yang ada. Itulah penyebabnya sehingga
Pinjol mampu tumbuh di tengah COVID-19 karena dia mampu melakukan penekanan terhadap para debitur yang telat bayar dan gagal bayar. Bahkan sampai mencaci maki, penjualan data, intimidasi dan segala macam. Pernah OJK menyelidiki kasus ini? Kan enggak. Ya, kita lanjutkan lagi. Bahkan Ogi menambahkan pada periode pandemi yang dimulai pada April 2020, industri fintech P2P lending pulih relatif sangat cepat sejak kuartal 3 2020 dan terus bertumbuh hingga saat ini. Yaitu makanya bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Ya, masih pantas nggak OJK untuk menangani permasalahan pinjol? Saya rasa udah nggak pantas. Udah saatnya Presiden menunjuk langsung atau memindahkan permasalahan ini kepada Kementerian Keuangan ataupun dari menteri manapun yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menangani permasalahan ini, atau bisa dilimpahkan kembali ke Bank Indonesia. Kita lihat juga sepak terjang dari Bank Indonesia seperti apa untuk menengahi permasalahan ini. Ya. Dari hasil ini kami melihat bahwa industri P2P lending telah memiliki ketahanan yang cukup baik. Bukan ketahanan, dia mampu menciptakan debt collector yang amatiran, ya, yang mampu menekan, mencaci maki, menakut-nakuti. Ya. Jadi jangan dibilangin dia memiliki ketahanan yang cukup baik. Ya, ukurannya OJK melakukan penyelidikan dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak hanya itu, Ogi mengatakan bahwa industri P2P lending diprediksi akan terus bertumbuh karena market kebutuhan pendanaan masih sangat besar di Indonesia. Namun demikian, sejak terbitnya POJK 10/2022, OJK lebih menekankan pada penguatan kualitas industri P2P lending. Penguatan kualitas industri P2P lending, bukan buat masyarakat. Jadi Anda yang sudah terjebak, jangan harap ada bantuan dari OJK. Yang mau diperkokoh, mau diperkuat, mau diperbagus lagi, itu pinjolnya. Bahkan pinjol kekurangan modal pun diminta untuk merger, diminta bergabung dengan satu pinjol dengan pinjol lainnya. Ya, jadi jangan harap. Adapun dalam pengembangan industri ini, OJK juga mempertimbangkan setiap masukan baik dari masyarakat sebagai konsumen, baik sebagai peminjam atau pemberi pinjaman, investor dan juga pelaku usaha P2P lending, agar tercapai keseimbangan. Ini sudah nggak seimbang, Pak. Ya, itu keseimbangan hanya menurut data Anda saja, tapi tidak seimbang menurut fakta yang terjadi di lapangan. Dalam jangka panjang, layanan fintech P2P lending diharapkan semakin aman, nyaman, tumbuh, walaupun pertumbuhannya cenderung melambat karena industri lebih matur secara berkelanjutan, stabil, sehingga dapat menyediakan alternatif pendanaan bagi masyarakat khususnya UMKM dengan lebih berkualitas dan affordable, kata Ogi. Selain itu, Ogi juga menambahkan OJK akan fokus untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya di bidang P2P lending yang masih relatif rendah. Ya gimana nggak rendah? Ya, orang Anda hanya mempromosikan itu melalui sarana dari media sosial OJK saja, habis itu masuk kampus ke kampus. Sementara iklan pinjol hampir di semua lubang kecil berbasis internet yang ada di smartphone. Ya, saya aja sampai detik ini tidak melihat iklan OJK ada di YouTube tentang bahaya pinjol. Ada nggak iklan OJK? Nggak ada gitu loh. Ya, yang ada kita temukan adalah iklan pinjol. Bahkan di channel saya pun juga iklan pinjol. Ya, teman-teman kan sering komplain, wah channel yang anti pinjol aja iklannya pinjol, ya mau kayak mana lagi. Ya, itu udah kebijakan dari pihak YouTube-nya. Sementara kita tidak menemukan bahwa ada iklan pinjol yang menyampaikan ke masyarakat, hati-hati dengan pinjaman online, hati-hati dengan pay later. Ada nggak seperti itu? Yang ada cuman sebatas himbauan melalui Instagram, hati-hati dengan pinjol ilegal. Cuman itu yang mampu disampaikan oleh OJK. Makanya saya berharap banget di penghujung jabatan ini Bapak Presiden melakukan hal-hal yang terbaik lah buat kami yang terjebak di pinjaman online. Biar masalah ini bisa clear ya. Kalaupun pergantian presiden di tahun berikutnya, minimal kasus pinjol sudah nggak begitu parah lagi. Ya. Tapi kalau enggak, ini makin hancur. Satu-satunya yang menghancurkan ekonomi Indonesia di kelas bawah adalah pinjaman online. Tapi korbannya bukan kelas bawah aja, bahkan kelas menengah pun juga banyak. Ya, dari subscriber saya itu rata-rata orang berduit semua yang kena. Ya, ya meskipun ada juga yang
kelas di bawahnya, tapi banyak juga yang berduit. Jadi intinya korban dari pinjol ini bukan dipatokan lagi ke kelas menengahnya, tapi sudah hampir menyeluruh. Ya. Kenapa? Karena tergiurnya gimmick dari iklan tadi. Ya. Iklannya semuanya tipu muslihat, faktanya tidak sesuai. OJK menyampaikan di dalam wawancara online itu menyampaikan, wah ini iklannya tipu daya dan segala macam. Terus apa tindakan yang dilakukan OJK sampai detik ini? Kan nggak ada. Makanya saya berharap itu permasalahan ini sudah seharusnya dilempar ke Bank Indonesia aja deh, kalau nggak ke Kementerian Keuangan. Coba lihat lagi hancurnya ekonomi bawah gara-gara pinjaman online. Silahkan lihat lagi, tapi jangan baca datanya, tapi lihat faktanya. Kalau dibaca datanya pasti disetting, ya. Selain itu, Ogi menambahkan OJK juga akan fokus untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya di bidang P2P lending yang masih relatif rendah. Pihaknya pun mengajak seluruh pihak termasuk media massa untuk berkolaborasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebermanfaatan dan potensi resiko layanan P2P lending. Saya bilangin bikin iklannya, ya. Coba tuh dipasang iklannya di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Snack Video, bahkan di aplikasi-aplikasi online. Coba pasang iklan OJK tentang bahaya dan potensi resiko dari layanan P2P lending. Bisa atau tidak? Ya. Tapi kalau hanya sebatas himbauan, meminta kepada media dan segala macam, percuma. Ya. Kami mengapresiasi seluruh pemangkuan kepentingan baik penyelenggara P2P lending sendiri, asosiasi, pemerintah, pihak-pihak lainnya yang mendukung kolaborasi sehingga industri P2P lending terus tumbuh dengan baik. Ya, gila. Ini teman-teman harus hati-hati banget karena bulan 7 besok itu sudah banyak penambahan dari pinjol ilegal akan menjadi legal karena ini tidak akan terhalangi lagi. Moratoriumnya akan dicabut, ya otomatis segala izin pun akan disahkan dan diokekan. Udah siap-siap Anda itu. Sebelumnya OJK melaporkan kinerja fintech P2P lending yang juga mencatat pertumbuhan pada Maret 2023. Adapun outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 36,45% atau meningkat sebesar 0,93 triliun menjadi 51,02 triliun. Sementara itu tingkat risiko secara TWP 90 tercatat naik menjadi 2,81%, di mana Februari 2023 2,69%, kata Ogi dalam konferensi fair virtual rapat Dewan Komisioner dalam kurung RDK bulan April 2023 Jumat. Pada Maret 2022 outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai 37,39 triliun, sementara itu TWP 90 mencapai 2,32%. Berarti dana yang belum dibalikan ada sekitar 37,39 triliun ya. Dan ini memang ini kayak mana ya OJK ini ya. Terkadang kita sudah kehabisan kata juga ya untuk mengungkap hal itu gitu loh. Padahal masyarakat selalu menangis ya, berkeluh kesah tentang beratnya mereka setelah terjebak di pinjaman online. Tapi OJK seakan tidak peduli dalam hal itu. Ya. Bahkan ekonomi Indonesia pun ini sudah hancur sebenarnya. Ya. Makanya saya bilangin Pak Jokowi kalau benar-benar paham dalam hal ini, kalau memang mau meninjau hal ini pasti akan marah besar dan kesal banget dengan hal ini. Ya. Mengingat dampak buruknya atau besarnya penderitaan masyarakat Indonesia gara-gara adanya pinjaman online. Bagaimana menurut pendapat teman-teman atas berita yang dikeluarkan oleh media online ini tentang pernyataan dari pihak OJK sendiri bahwa menyatakan pinjol akan tumbuh besar. Ya, bahkan di tengah Covid pun pinjol mampu bertahan. Bagaimana menurut Anda? Dan Anda yang sudah terjebak, jalan satu-satunya, jalan yang paling tepat ya memang Anda harus galbay dan berhenti gali lubang tutup lubang. Ya, jangan pernah terbesit untuk gali lubang tutup lubang. Kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, ya sudah berhenti sampai di situ. Jangan gali lubang tutup lubang. Resikonya cuma satu, BI checking, dan BI checking itu juga tidak akan lama dan tidak abadi selamanya. Ya, jadi kurangi drama dalam pemikiran Anda. Jangan pernah takut akan ancaman DC. Lawan semua ketakutan itu dan keluar dari jeratan setan ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.